Iya, berita pertama malam ini ada kisah seorang mantan. Tapi bukan mantan biasa, tapi kisah mantan napi yang gagal move on. Namanya Nur Hadi, bukan Nur Hadi Aldo, capres fiktif nomor urut 10. Masih ingat ya? Ini Nur Hadi Abdurrahman, mantan sekretaris Mahkamah Agung. Udah tua tapi kelakuannya kayak bocah tongkrongan yang gak mau bayar utang. Baru aja keluar dari penjara. Belum sempet update status di WA, indahnya matahari pagi ini. Belum sempet ngelurusin punggung. Tulangnya masih zigzag. Langsung dijemput KPK lagi. Mungkin kalau dibayangin nih ya. Baru juga jalan 2 langkah dari gerbang lapas. Tiba-tiba ada yang nyolek dari belakang. Bukan kuis komunikata. Tapi penyidik KPK. Masuk keluar masuk lagi. Ini bukan kisah bucin, ini kisah Botuna, bocah tua nakal kelakuan licin. Dulu dia dihukum 6 tahun karena main-main perkara di MA. Duitnya 35,7 miliar rupiah hasil suap, 13,7 miliar rupiah hasil gratifikasi. Totalnya banyak deh. Penonton mimpinya aja gak segede itu kan. Dapat martabak aja udah senang. Padahal jaksa udah nuntut 12 tahun plus ganti rugi 83,9 miliar rupiah. Tapi hakim bilang, kasihan beliau berjasa. Come on, jasa apa Pak? Jasa acak-acak peradilan. Dan katanya lagi dia punya tanggungan keluarga. Lah dikira rakyat gak punya tanggungan. Listrik, air, BPJS, utang, cicilan motor, mantan yang belum move on, belum termasuk pajak pedal tuh, kan ada pajaknya, sama tarif ojol naik, tapi nggak pernah tuh dapat diskon-diskonan. Yang lucu uang penggantinya ikut lenyap dari putusan. Nah sekarang KPK nyoba taktik baru, jerat lewat pencucian uang alias nyuci duit haram biar kelihatan bersih. Tapi sayangnya yang dicuci cuma duitnya, kelakuannya tetap kotor. Jadi kalau kita menengok sedikit ke belakang, Nur Hadi terima uang suap paling gede dari Hendra Sunjoto, bos PT MIT, sebesar 45,7 miliar rupiah cuma buat ngurus sengketa lahan. Menonton dapat duit segitu pasti buat beli gorengan tuh ya. Disuruh kerja yang keluar bukan keringat, minyak jelantah. Belum cukup, dia juga nerima gratifikasi dari 5 orang lain buat urusan perkara di PN Surabaya dan Denpasar. Korupsi keliling Indonesia, udah kayak tur band indie. Bedanya band indie menghibur, si Nur Hadi bikin peradilan ngeblur. Dan waktu disuruh datang ke KPK, dia sempat ngilang. Mangkir 5 kali jadi buronan. Pas rumahnya digeledah, ditemuin uang tunai 1,7 miliar rupiah, disimpan kayak duit THR yang gak sempat dibelanjain. Dan istrinya, Tin Zuraida, diduga ngebuang dokumen ke toilet saat penggeledahan. Mampet tuh septic tank. Dan setelah 180 hari ngilang, akhirnya Nur Hadi ketangkep juga di rumah mewah di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. Dan terbongkarlah harta-harta yang bikin rakyat makin nyesek. Ada mobil mewah, ada Ferrari F430, Ferrari F428 Spider, dan belasan mobil mewah lainnya. Terus ada jam tangan elit Richard Mille, Audemars Piguet, Patek Philippe. Ngerti nggak penonton? Lihat harga G-Shock aja udah shock. Kemudian ada juga bukti kepemilikan tanah, kebun sawit seluas ratusan hektar. Semua disamarkan atas nama keluarga dan orang terdekat. Kaya banget ya. Tapi Nur Hadi nggak bisa beli satu hal, yaitu hati nurani. Bukan hati Nur Hadi. Itu semua blueprint korupsi modern, sistemnya rapi, barangnya ngumpet. Pelakunya bapak-bapak soft spoken. Bapak-bapak soft spoken. Saya korupsi ini kan buat kita semua ya, Dek.
Kamu tenang aja. Biar Bapak yang hadapi. Bisa aja parkiran apotek. Tapi apa kata putusan pengadilan? Nur Hadi yang dituntut jaksa 12 tahun nyatanya cuma divonis 6 tahun, denda cuma 500 juta rupiah. Alasannya udah tua, berjasa, dan ada tanggungan keluarga. UIA, UIU, EO. Coba kalau penonton yang nyolong beras di minimarket. Terus bilang ke aparat, Pak, saya udah tua, dulu sering bantu bersihin rumah RT. Kemungkinan besar tetap ditahan. Kalau enggak ya siap-siap rawat inap, babak belur dikeroyok warga. Mohon maaf atas malingan saya. Ikan hiu di dalam tong. I love you tapi bohong. Dan mirisnya Nur Hadi bukan satu-satunya. Ada Hasbi Hasan, penggantinya sebagai sekretaris MA. Juga terlibat suap koperasi. Dan dapat vonis 6 tahun dari tuntutan jaksa 13 tahun. Wow, sebuah gaya kepemimpinan yang plek-ketiplek. Lalu ada Zarov Rikar, mantan pejabat MA yang terima gratifikasi hampir 1 T. 1 triliun rupiah dan emas puluhan kilo. Tuntutan jaksa 20 tahun tapi lagi-lagi dapat diskon vonis jadi 16 tahun. Alasannya sama, udah tua. Kalau gitu semua koruptor tinggal bawa akte kelahiran doang tuh pas sidang. Nih Pak, saya udah tua, kulit udah keriput. Jadi dapat diskon berapa tahun saya Pak. Boh. Dan ini soal sistem yang gak punya urat malu. Di saat rakyat nyari kerja sampai ngelamar ratusan kali gak keterima juga. Bahkan sampai diusir pemerintah buat cari kerja ke luar negeri. Orang dalam sistem peradilan nyari duit dari belain perkara orang yang jelas-jelas salah. Boh. Tapi kita kasih kredit buat KPK. Karena sekarang mereka gas Nur Hadi pakai pasal pencucian uang. Dan ini jadi langkah penting karena kalau cuma vonis ringan terus lama-lama korupsi nggak ada efek jerah. Yang ada jeripaya rakyat yang dibabat abis. Ingat, buat seluruh penegak hukum di negara ini, rakyat sudah capek lihat koruptor senyum-senyum di sidang. Capek juga lihat vonis ringan dijual dengan dalih usia. Capek nunggu sistem yang katanya adil tapi tiap hari kelihatan banci. Dan capek juga penonton lihat berita pejabat kaya gara-gara korupsi tapi penontonnya nggak kaya-kaya. Sama kayak saya. Yang penting kan setia. Kalau nggak setia ya seikhlasnya. Pinjam dulu 100. Sudah saatnya gelengkan kepala dan katakan tidak. Tidak pada korupsi. Jadi dejavu saya. Karena kalau Nur Hadi bisa bolak-balik penjara kayak rumah sendiri, maka negeri ini bukan lagi tempat buat hukum ditegakkan, tapi playground buat para maling yang bisa mainin pasal.